Selamat malam pemirsa. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor kemarin berlangsung secara tertutup. Hal ini memicu tanda tanya besar karena pertemuan sebelumnya antar kedua tokoh ini berlangsung terbuka. Apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Jika memang membahas masalah bangsa dan negara, mengapa pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup? Dan mengapa hasil pertemuan itu tidak disampaikan ke publik? Itulah yang kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, teka-teki pertemuan SBY Joko Widodo. Bersama saya, Afiani Malik. Teka-teki pertemuan SBY Joko Widodo. Ada peristiwa menarik di Istana Bogor, Senin 2 Oktober lalu. Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab disapa SBY menyambangi Joko Widodo, presiden yang sedang berkuasa saat ini. Ini bukan kali pertama mereka bertemu. Pada 9 Maret 2017, kedua pemimpin itu juga terlihat berbincang dan minum teh bersama di beranda belakang Istana Merdeka Jakarta. Usai pertemuan senja kala itu, kepada wartawan SBY antara lain mengutarakan keinginannya agar ada wadah tempat berkumpulnya para mantan presiden dengan presiden yang sedang menjabat. Intinya, ia ingin silaturahim semacam ini bisa diteruskan di masa mendatang. Harapan itu pun terwujud di Istana Bogor, namun berbeda dengan pertemuan 6 tahun silam. Pertemuan SBY Joko Widodo kali ini tertutup bagi wartawan. Pihak Partai Demokrat, partai yang dibina SBY, menyebut pertemuan itu cuma membahas masalah politik kebangsaan dan politik kenegaraan. Jika membahas masalah kebangsaan, mengapa harus dilakukan tertutup? Bukankah sebaiknya publik tahu permasalahan seperti apa yang sedang dihadapi saat ini dan solusi apa yang ditawarkan kedua pemimpin bangsa tersebut? Tapi sayang, pertemuan selama 1 jam itu dilakukan dalam keadaan tertutup. Publik hanya bisa menduga dan berdoa semoga bukan sekadar membicarakan masalah bagi-bagi kursi di tengah kencangnya isu reshuffle kabinet. Lagi pula, kalaupun ada dugaan semacam itu, kiranya hal yang wajar. Sebab selain pernah dan sedang menjabat sebagai presiden, kedua pemimpin itu adalah politikus yang setiap manuver atau tindak tanduknya kerap dikaitkan dengan kekuasaan. Terlebih Partai Demokrat baru saja melabuhkan dukungan dengan bergabung ke koalisinya Prabowo. Baca pres yang selama ini terkesan lebih mendapat restu Joko Widodo. Apalagi beberapa hari sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pun secara tegas telah menutup peluang menduetkan kadernya Ganjar Pranowo dengan Prabowo pada Pilpres 2024 mendatang. Apakah SBY juga ingin menyodorkan putranya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang juga Ketua Partai Demokrat untuk mendampingi Prabowo? Entahlah. Sejumlah pengamat menilai pertemuan ini juga dapat dibaca sebagai momentum bagi Joko Widodo untuk lepas dari bayang-bayang Ketua Umum PDIP, partai yang selama ini mengusungnya. Apakah ia ingin mencari keseimbangan baru di tengah dugaan renggang hubungannya dengan PDIP dan Megawati? Sepertinya hanya Joko Widodo, SBY, dan Tuhan yang tahu. Dan itu akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini pemirsa, teka-teki pertemuan SBY Joko Widodo. Dan sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group Bang Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat malam. Selamat malam, Afi. Meskipun tadi penutup kalimatnya ya apapun yang dibahas itu menjadi rahasia antara Joko Widodo dan SBY. Tapi mencoba memahami situasi kekinian dari politik, hubungan antara presiden dan juga mantan presiden. Betul. Dan konstelasi banyak kalkulasi yang berjalan gitu Bang. Apa yang bisa Bang Don uraikan mengenai pertemuan kemarin? Iya, kita ikuti perkembangan dari berbagai bacaan yang kita jumpai hari ini. Tetapi juga saya tadi mencoba menghubungi beberapa orang yang kita anggap dekat di Demokrat, lalu kemudian beberapa yang juga kita anggap dekat dengan Pak Jokowi, tapi tidak ada yang bisa memberikan clue. Karena semua tertutup ya? Ya, semua tertutup. Ini memang sebuah pertemuan tertutup. Karena itu kita tahu bahwa begitu banyak spekulasi yang berkaitan dengan pertemuan ini. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini
pertemuan spekulatif karena pertama baru saja Kaisang menjadi ketum PSI. Kedua baru saja Pak SBY pindah koalisi bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Baru saja Pak Jokowi selesai dengan Rakernas PDIP. Lalu kemudian apa sih urusannya gitu. Tentu kita tidak tahu persis apa yang menjadi urusannya, tapi spekulasinya ada yang bilang ini ada kaitannya dengan sinyal tertentu tentang kemungkinan kerjasama ataukah kita tahu kan ada yang mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju itu diorkestrasi sama Pak Jokowi. Karena diorkestrasi sama Pak Jokowi, ada kepentingan untuk berhubungan dengan Koalisi Indonesia Maju, termasuk dengan Pak SBY misalnya gitu. Ada yang mengatakan, oh enggak, ini sekarang ada 2 menteri yang bermasalah. Ini ada cerita tentang kemungkinan ada reshuffle gitu. Tapi ada yang bilang itu silaturahmi biasa, tapi ada yang bilang juga, tidak, ini sinyal untuk memperlihatkan walaupun posisi politiknya berbeda, pemimpin itu memperlihatkan kedekatan hubungan yang tetap baik gitu. Dan itu kan kalau ada seperti itu, kalau kita lihat komennya kalau nonton di YouTube dan seterusnya tentang pertemuan itu, komentarnya positif. Positif dalam pengertian ya memang begitulah harusnya pemimpin gitu. Tapi yang menarik itu adalah begini. Ini kan seorang mantan presiden dan seorang presiden yang sedang bertugas. Lalu orang bilang itu mestinya beyond pemilu dan beyond pilpres. Artinya apa? Dua tokoh ini bicara tentang politik kebangsaan, mungkin juga soal kenegaraan, mungkin juga ada hal yang sifatnya pribadi yang tidak bisa diungkapkan. Lalu kemudian mungkin ada negosiasi atau pembicaraan tertentu yang hanya berdua. Tetapi kan ada juga yang ekstrim mengatakan jangan-jangan betul-betul hanya ngopi dan seterusnya. Tapi kalau 1 jam di antara para tokoh berbicara begitu, mestinya ada yang penting. Sekedar menikmati kopi gitu ya. Mestinya ada yang lebih penting. Apa yang lebih penting itu kan kalau kita lihat hubungan antara Pak Jokowi dan Pak SBY itu selalu ada kadang-kadang suam-suam kuku, ada akrab sekali. Tetapi pola yang kita lihat selama ini adalah hampir setiap ada persoalan, keduanya menyelesaikan itu di istana. Apakah ada tanda kutip persoalan yang tengah diselesaikan di istana dengan pertemuan yang kemarin, Bang Don? Misalnya begini, saya hanya mau mengatakan bahwa ada pola yang kita lihat. Misalnya dulu kan Pak SBY mengkritik Pak Jokowi. Ngapain bangun terlalu banyak? Itu safari ke Jawa. Tidak perlu bangun terlalu banyak infrastruktur kalau uang tidak cukup begitu. Pak Jokowi datang ke Hambalang. Itu kan sangat ikonik datang gitu. Itu sangat viral. Lalu kemudian ada beberapa mereka saling sindir begitu soal sosmed dan seterusnya gitu. Lalu kemudian yang terakhir Pak SBY mengatakan, saya punya mimpi presiden ke-5, ke-6 dan ke-7 sama-sama naik kereta di Gambir, lalu kemudian ketemu presiden ke-8. Itu menurut saya sinyal-sinyal yang mau memperlihatkan bahwa ingin selalu bersama-sama terlepas dari ada beberapa perbedaan. Ini kan sangat-sangat menarik untuk dilihat. Lalu kemudian ketika kita tahu bahwa ini sudah dekat pemilu, dekat pilpres, ya mungkin ada deal-deal tertentu atau sinyal tertentu. Misalnya ada yang mengatakan, oh Jokowi mau keluar dari bayang-bayang Ibu Mega yang sampai sekarang hubungan dengan Pak Jokowi itu, dengan Pak SBY itu belum pulih. Lalu kemudian Pak Jokowi karena tidak punya beban ya dia berhubungan seperti biasa. Dan kita lihat Pak Jokowi sendiri setiap kali ada acara kayak Munas atau apapun acara besar di Demokrat itu selalu hadir. Walaupun berbeda posisi, satu oposisi gitu. Iya, tapi tetap dalam khasanah saling menghormati gitu kan ya Bang Don ya. Nah, kita lihat seperti apa tanggapan dari pengamat politik soal pertemuan yang kemarin. Juga untuk melengkapi diskusi kita akan bacakan seperti apa statement dari pengamat politik. Baik. Ini ada pengamat Ahmad Khairul Umam yang mengatakan jika Jokowi akhirnya memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat, maka hal ini akan menjadi momentum besar bagi terjadinya rekonsiliasi kekuatan politik Jokowi dan SBY terbebas dari bayang-bayang tekanan Megawati. Seperti yang menyambut tadi statement dari Bang Don katakan gitu. Apa ini menjadi satu langkah yang baik untuk rekonsiliasi? Kita juga tahu bahwa sempat ada sarapan bareng antara Mbak Puan dengan Mas Ahaye. Betul. Kalau lihat komentar ini mungkin relevan ketika kita bicara misalnya sekarang ada 2 partai posisi pemerintahan, itu PKB sama Nasdem. Ini sekarang kan maju dengan calonnya sendiri. Lalu kemudian di situ gabunglah Pak
SBY ke Koalisi Indonesia Maju. Kalau kita lihat di situ Koalisi Indonesia Maju, praktis semua itu adalah partai Koalisi pendukung pemerintah. pendukung pemerintah. Jadi itu menjadi menarik gitu. Jangan-jangan ya kalau dua keluar, satunya bisa masuk. Atau jangan-jangan gitu. ini sinyal juga bahwa sudah mulai menggandeng kembali tanda kutip Demokrat dan isu reshuffle juga sudah mulai beredar. Betul. Karena ada alasannya, karena ada dua menteri yang sedang dipersoalkan. Misalnya Pak Syahrul Yassin Limpo lagi ada urusan dengan KPK, lalu kemudian Menpora ada Tejo gitu. Itu masih ada persoalan dengan BTS gitu. Oke, baik Bang Don, kita akan bahas lebih jauh sejauh mana kemungkinannya memang ujungnya adalah membahas soal reshuffle dan jangan-jangan salah satu dari pimpinan Partai Demokrat akan masuk menjadi salah satu menteri Jokowi. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pertemuan di antara pemimpin suatu hal yang baik, apalagi Bapak SBY, dia juga sosok presiden sosok presiden ke-6 dan Pak Jokowi presiden ke-7, sehingga pertemuan itu dinilai oleh PD Perjuangan merupakan bagian dari tradisi silaturahim yang baik dilakukan di antara para pemimpin. Itu reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif kecuali ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan tetap itu reshuffle dapat dilakukan, tapi sepenuhnya terkait dengan reshuffle kami serahkan kepada Bapak Presiden Jokowi karena hak prerogatif beliau. Ya, baik, kita lanjutkan pemirsa. Bang Don tadi menjawab soal pertanyaanku sebelum kita jeda soal reshuffle apakah mungkin terjadi. Tadi sempat disampaikan oleh Mas Hasto bahwa ya kalau reshuffle saat ini mungkin kurang kondusif kecuali ada kursi-kursi menteri atau menteri yang memang berhalangan hadir secara tetap. Ya. Kita bahas juga bahwa saat ini kan juga ada ini kan lagi semua lagi dalam hukum. proses kan. Misalnya Pak Syahrul Yassin Limpo masih menunggu pulang dari luar negeri dan itu kan ditunggu oleh KPK. Lalu kemudian Menpora ini juga jaksa menjanjikan untuk dipanggil lagi. Dipanggil lagi. Nanti setelah itu apakah akan menjadi tersangka atau kalau sudah itu jadi tersangka mungkin itu sudah diingatkan dulu atau sudah bicarakan dulu oleh Pak Jokowi ke Pak SBY. Kalau dua ini apa mau terima, Pak SBY mau terima apa enggak, kan itu kan berdiskusi kan. Kalau mau terima yang mana, apa dua-duanya, apalagi misalnya Nasdem sudah walaupun harus setia sampai 2024, tapi kita tidak tahu apakah posisi itu masih ditawarkan ke Nasdem, posisi yang satu lagi masih ditawarkan ke Golkar, itu kita nggak bisa pastikan. Tetapi kenapa kemudian ada urusannya dengan kemungkinan ada reshuffle tadi karena memang lagi proses hukum ini belum final untuk mengatakan ini jadi tersangka, ini juga jadi tersangka. Jika ternyata nanti salah satu kursi itu ditawarkan dan diambil oleh Demokrat, seperti apa dampaknya terhadap konstelasi percaturan politik per hari ini jelang pendaftaran? Ya, poinnya adalah bahwa Pak Jokowi bisa mengajak lawan politik untuk kemudian masuk. Itu berarti dia masih tetap punya kekuatan untuk mengkonsolidasi. Apalagi kalau ada dua partai yang sudah keluar dalam pengertian karena mengajukan calon presiden yang lain, ya dia anggap bahwa itu tidak setengah di luar gitu kira-kira. Dia akan mengambil begitu. Ini memang di luar Partai Demokrat, tapi faktanya kan Koalisi Indonesia Maju adalah koalisi yang tetap ada di bawah kendali presiden restu kan, gitu restu ya kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat ini ya posibilitasnya seperti itu. Tapi apakah Pak SBY terima, apakah juga menolak? Makanya kan semua serba kita tidak tahu. Makanya editorial bilang hanya Tuhan yang tahu. Karena teka-teki kan bilangnya kita mencoba membahas kira-kira ke probabilitasnya mengarah kemana gitu ya Bang Don ya. Lalu seperti apa? Nah, ada juga yang membahas soal kalau tadi Bang Don mengatakan soal merangkul lawan politik dan lain-lain. Politiknya dua kaki antara PDIP dengan Ganjar. Sekarang lebih dari dua kaki. Nah, sekarang ada PSI dengan Kaisang gitu ya. Apa yang dicoba diorkestrasi oleh Presiden Jokowi ketika banyak juga yang mengatakan bisa saja Pak Jokowi meminta advice dari Pak SBY untuk soft landing, menutup masa pemerintahan beliau. Ya kalau misalnya belajar untuk soft landing,
saya juga baca dari para pengamat itu sebetulnya apa yang membuat seorang Jokowi tidak soft kalau landing misalnya. Itu pertanyaannya. Toh approval ratingnya tinggi gitu. Ya. Kecuali kalau ada partai-partai ini adalah partai sebagian besar ada di bawah kendali seorang Pak Presiden. Jokowi, termasuk dua partai atau Nasdem sama PKB yang Ya. notabene tetap komit sampai di akhir masa jabatan. Kalau lihat seperti itu, sebetulnya kalau isu soft landing itu sebetulnya bukan isu yang besar gitu. Cuman ya jadi kembali bukan lagi. jadi concern besar dari seorang Jokowi hari ini dengan catatan yang tadi Bandung sampaikan ya. Ketika begitu banyak kaki yang dipasang, memang tentu itu menjadi pertanyaan. Ya. Tetapi kan bisa juga itu sangat normatif untuk mengatakan, oke, kita kan mau aman. Ya. Mau aman setelah ini, mau ada sustainability, pembangunan dan seterusnya. Bisa jadi hitung-hitungannya sesederhana itu gitu. Lalu kemudian masa tiba-tiba partai-partai itu tidak bisa menjadi kawannya Jokowi setelah dia tidak ada di situ. Misalnya gitu ya. Ya. Apa reasonnya gitu. Ya. Ini bukan hal yang misalnya apa betul ada pelanggaran konstitusi dan seterusnya. Kan hal-hal itu kan kita tidak lihat bukan. Saya tidak tahu Afi, tapi ya bisa aja ada spekulasi kayak begitu gitu. Saya misalnya tahu orang seperti Bang Surya, walaupun ada di luar itu ya tetap merasa bahwa itu berteman dengan tetap seorang dekat Jokowi. gitu secara emosional ya. Artinya kalau kita lihat hal-hal seperti itu kan ya politik tapi hubungan-hubungan di luar politik kan jalan baik-baik saja. Interpersonal relationship-nya Itu persis seperti yang hubungan Jokowi dengan seorang SBY. Ya. Kalau kita lihat up and down, kadang-kadang suam-suam kuku, tetapi lihat hubungan pribadinya oke-oke aja. Ya. Pak SBY datang nikahan putranya Pak Jokowi, AHY datang dan itu datang ke istana juga. Jadi kalau kita lihat seperti itu, ini sebuah pembelajaran politik yang menurut saya juga cukup menarik. Apa artinya? Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Ketua Kadin Arsyad Rashid yang sekarang jadi Ketua Tim Sesnya Ganjar. Yang pernah bilang, saya pernah ikutin pertemuan dengan beliau ketika jadi Ketua Kadin. Kita berharap Pilpres kali ini adalah orang boleh bertanding, tapi kemudian untuk bersanding. Oke, bertanding untuk bersanding seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan saat lagi. Bang Don, kita akan tampilkan seperti apa tanggapan dan juga komentar dari netizen mengenai topik kita pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Baik, kami tampilkan ini adalah polling yang kami lakukan di aplikasi X Metro TV. Apakah pertemuan Jokowi dan SBY kemarin ada kaitan dengan Pilpres 2024? Ya, jadi telak ya Bang Don. 18% mengatakan bahwa jelas ini kaitannya dengan Pilpres 2024 dan 11% yang hanya mengatakan tidak gitu. Dan oke, apakah ada komentar? Kita lanjutkan. Silakan ditampilkan. Ada Rusli Tomang mengatakan buat jaga-jaga kayaknya kalau di Prabowo nggak jadi cawapresnya. Oke, ini masih berkaitan dengan politik juga. Bang Don, menyambung diskusi kita tadi ya, seperti apa kemungkinan bahwa yang dilakukan pertemuan yang terjadi antara Jokowi dan SBY kemarin adalah juga sebuah langkah untuk melakukan rekonsiliasi yang lebih besar antara PDIP dengan Demokrat, khususnya SBY dengan Megawati. Bisakah itu? Ya, PDIP dan Demokrat pada dasarnya nggak punya masalah. Tetapi bahwa Pak SBY dan Ibu Mega punya hubungan yang tidak bagus atau belum harmonis, itu semua orang tahu. Kita harus dengar dari versi Ibu Mega. Saya kebetulan beruntung pernah buka puasa dengan beliau dan beberapa teman yang sampai malam, tapi itu sudah beberapa tahun lalu, entah mungkin berubah sekarang. Itu ceritanya apa itu? Oh, itu ceritanya bahwa soal SBY? Ya, dari segi Ibu Mega itu akan susah sekali nanti untuk bisa misalnya rekonsiliasi. Gitu. Tetapi mungkin itu kan tidak bisa kita mendahului. Bisa saja ada 1-2 faktor yang mungkin bisa mengubah keadaan seperti itu, mengubah cerita itu, bisa terjadi kemudian membuka hubungan yang lebih baik gitu. Dan saya kira ya kita sebagai rakyat jelata kan kita boleh berpikir bahwa apapun siapapun pemimpin gitu, kalau boleh sih memperlihatkan gestur politik yang rekonsiliatif untuk kemudian untuk kita tidak melihat bahwa itu ada masalah yang sangat besar. Betul. Walaupun orang seperti saya bisa mengerti kenapa Ibu Mega seperti itu. Karena risetnya
off the record tentu nggak boleh diomongin. Nanti Tetapi diceritakannya itu nanti insentif setelah on besar, air ya. gitu. Oke. Kira-kira gitu. Tapi kita harapkan, tapi setuju dengan Bang Non sampaikan bahwa kita sebagai rakyat ini tentu mendoakan bahwa suasana pilpres yang akan datang ini tetap dalam nuansa persatuan ya Betul. Bang ya. Jadi jangan sampai ada polarisasi lagi, perpecahan di masyarakat, karena yang rugi juga kita semuanya. Betul. Baik Bang Non, terima kasih banyak untuk diskusi kita pada malam Sama-sama, hari ini. Afi. Dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Saya akan tutup editorial pada malam hari ini. Kita jumpa esok hari. Selamat malam, sampai jumpa. Thank you Bang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.